Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita dan Ia teramat baik dan dalam kebaikannya telah membangunkan kita kembali di hari ini, hari terakhir di bulan Januari ini persisnya 31 Januari tahun 2023. Wow, kita bisa akhiri bulan ini pastinya semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 28 hari bersama Matius. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-26, maka kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-26 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-75. Pembacaan kita hari ini lumayan panjang, tapi percayalah Tuhan pasti bicara kepada kita saat kita membacanya. Amin. Terlebih dalam renungan kita hari ini, sebagai judul renungan kita, jangan berlagak kuat selalu. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara pasti sangat setuju jika saya katakan bahwa tidaklah mudah untuk mengakui ketakutan dan kelemahan kita kepada orang lain, betul? Terlebih jika kita menduduki jabatan struktural yang tinggi. Atau mungkin kita sebagai orang tua terhadap anak. Atau mungkin suami terhadap istri. Pemimpin kepada bawahan. Beberapa orang berusaha terlihat tegar dan kuat, serta menyembunyikan berbagai kecemasan. Seolah-olah tak ada persoalan yang dapat menjatuhkannya. Kita pun kadang menutup diri karena tidak ingin dinilai lemah, bahkan kerdil oleh orang lain. Namun tidak dengan Yesus. Para muridnya telah menjadi saksi mata bagaimana dia melakukan berbagai mukjizat, serta senantiasa mengajar dengan penuh kuasa. Tapi pada malam sebelum dia ditangkap, dia menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan sangat jelas di Getsemani. Di sana dia mengalami kegentaran dan kepedihan, bahkan hingga berpeluh darah dalam doanya. Dan dia mengakuinya kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dia meminta agar mereka mendekat dan berjaga-jaga ketika dia berdoa. Murid-muridnya menyaksikan betapa dia bergumul untuk menghadapi cawan penderitaan yang akan ditanggungnya. Tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa sebagai manusia, mengalami ketakutan dan kesedihan itu sangatlah wajar. Memang kita tidak dianjurkan mengumbarnya kepada semua orang, tetapi membaginya dengan orang-orang tertentu yang diharapkan dapat memahami keadaan kita, rasanya perlu. Para murid gagal memahami Yesus. Mereka malah tertidur, tetapi kehadiran mereka di dekatnya menjadi penguatan tersendiri baginya. Itu sebabnya mereka dibawa oleh Yesus secara khusus. Lewat perenungan kita pada pagi hari ini, kiranya kita juga belajar membagi pergumulan kita kepada orang lain. Dan tidak menanggungnya sendiri, karena kita juga butuh topangan mereka. Sebagai pemimpin, bahkan sebagai gembala, jika saudara perhatikan, pun saya dapat mengungkapkan betapa saya memerlukan topangan doa dari saudara. Sebab ada kalanya setiap orang, termasuk saya, siapapun, ketika harus menghadapi kesendirian, dia butuh orang yang dapat menguatkan. Kelelahan yang tidak mungkin dapat dipikul sendiri, butuh orang lain untuk menopangnya. Mungkinkah itu melalui dukungan dalam kata-kata yang membangun, terlebih melalui doa. Mari sidang jemaat Tuhan, belajarlah untuk tidak berlagak kuat senantiasa. Suami kepada istri, orang tua kepada anak. Kita sedang tidak membebani anak-anak kita ketika kita mengungkapkan perasaan terdalam kita atas mereka. Tapi justru kita sedang belajar dan mengajar mereka untuk berdoa, menopang kita di dalam doa. Bangunlah komunikasi yang baik, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Pemimpin dengan bawahan, bawahan terhadap pemimpin. Tuhan yang akan menyertai kita, memberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat menemukan orang-orang yang dapat berbagi hati dengan kita, sehingga kita menemukan kekuatan baru di dalam Tuhan melalui saudara-saudara kita. Diberkatilah kita, kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali kalau kita butuh orang lain untuk menopang kita. Namun adalah salah jika kita lebih membutuhkan orang lain daripada kita membutuhkan Tuhan. Karena itu, sementara kita berdoa kepada Tuhan, mari berbagi cerita kepada sesamamu, berbagi beban terhadap sesamamu. Tidak ada yang salah dengan itu. Karena sebagai tubuh Kristus, kita harus saling menopang,
satu dengan yang lain. Jangan malu dengan keberadaanmu, tapi terbukalah dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu lewat saudara-saudara seiman kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sedang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.